Halo teman-teman reader sekalian, kembali lagi bersama saya di channel Zoo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 5 buah judul manhwa yang dijamin membuat teman-teman puas dan tidak merasa kentang karena manhwa ini sudah tamat. Manhwa apa saja itu? Berikut adalah ulasan 5 manhwa yang sudah tamat. Manhwa yang pertama, manhwa yang berjudul Gosu. Manhwa yang termasuk manhwa yang sudah lawas, manhwa yang merupakan satu bagian dari series Yongbi The Invisible, dan manhwa yang bertemakan dunia murim dengan MC yang OP dan gemoy serta lucu. Manhwa Gozo ini menceritakan seorang anak yang bernama Ryu Gangyong yang merupakan seorang pendekar hebat, murid dari seorang yang pernah dijuluki sebagai pendekar terkuat di Jianghu Murim atau Murim Dataran Tengah, yang mana merupakan pusat dari dunia Murim atau dunia bela diri, yang mana pendekar di dunia Murim yang sudah mencapai level yang tinggi disebut dengan Gosu. Nah, si Gangyong ini diceritakan tinggal sendirian di gunung setelah ditinggal oleh gurunya dan ibunya yang dimakamkan di gunung. Setelah gurunya meninggal, si Gosu atau si Gangyong ini memutuskan untuk ke dataran tengah untuk membalaskan dendam gurunya kepada orang-orang yang telah mengkhianati gurunya tersebut. Namun, ketika dia sampai di dataran tengah, dia mendapatkan berita bahwa orang-orang yang mengkhianati gurunya sudah meninggal semua. Di tengah dilema tersebut, si Gosu akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pekerja di rumah makan dumpling di sebuah pinggiran dataran tengah, sambil dia mengumpulkan info-info tentang orang-orang yang pernah mengkhianati gurunya. Bagaimanakah kelanjutannya? Teman-teman bisa langsung baca di ceritanya dengan judul Gosu. Dan sedikit trivia, katanya Gosu ini akan mendapatkan adaptasi sebuah anime dari studio Toei Animation Japan yang akan dirilis pada akhir tahun 2023. Jadi teman-teman bisa nantikan untuk animenya. Dan yang kedua, ada manhwa yang berjudul Born to be Villain atau alternatifnya Reverse Villain, yang mana manhwa ini bercerita tentang seorang pendekar masa lalu yang mengalami siklus reinkarnasi tanpa terputus hingga akhirnya sampai di zaman modern, yang mana dulu ketika di zaman lalu, zaman para pendekar atau zaman dunia murim, si MC merupakan seorang praktisi jahat yang menjadi musuh semua orang di dunia murim pada masa itu. Namun, dia akhirnya dibunuh oleh pahlawan dunia murim hingga akhirnya dia bereinkarnasi dan kemudian dibunuh lagi oleh pahlawan itu lagi hingga akhirnya sampai di dunia modern, di mana dunia manusia hidup dengan normal tanpa kekuatan supernatural. Namun MC di sini dilahirkan dengan membawa kekuatan dari masa lalunya, kekuatan seorang praktisi hebat pada zaman Murim. Ketika dia dilahirkan dengan kekuatan tersebut di tengah lingkungan manusia yang normal, si MC pun akhirnya merasa bosan menjadi orang yang jahat
seperti di masa lalu, hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk bertobat menjadi seorang yang jahat. Akhirnya dia pun memulai kehidupan baru. Namun ternyata pahlawan yang dulu membunuhnya juga bereinkarnasi ke zaman modern, menyertai si MC juga yang bereinkarnasi ke dunia modern. Akankah kehidupan MC yang normal di dunia modern akan berlanjut dan pertobatannya akan berhasil? Atau malah sebaliknya, si MC akan kembali ke jiwa masa lalunya yang brutal dan kejam? Langsung saja teman-teman baca di situs manhwa kesayangan kalian, manhwa yang berjudul Bored to be Villain ini. Yang ketiga adalah manhwa masih bercerita seputar dunia murim dengan judul Record of War God. Manhwa yang menceritakan seorang MC yang merupakan seorang pejuang hebat, pejuang tertinggi, seorang pertapa di dunia murim yang sangat terkenal. Namun dia hilang setelah pertarungan terakhirnya melawan sesosok pemimpin kultus yang membawa bencana ke dataran tengah dunia murim. Tapi ternyata dia kembali muda tanpa diketahui seorang pun di dataran tengah murim bahwa dia telah kembali muda. Namun walaupun dia telah kembali muda, dia justru dihampiri banyak masalah karena dia tidak mengetahui bagaimana dia bisa menjadi kembali muda dan beberapa ingatannya pun tersegel. Dan perjalanan dia pun dimulai untuk memecahkan misteri tentang kejadian masa lalu, tentang hancurnya permuriman oleh kultus demonik dan bagaimana dia bisa menjadi sosok yang muda. Manhwa ini sangat rekomendasi karena satu, jelas MC-nya sangat OP, tidak naif, dan drama yang sangat menarik untuk disimak. Tentunya grafisnya juga lumayan bagus untuk murim, manhwa yang bertemakan murim. Terdapat banyak villain-villain yang OP dan tokoh-tokoh sejaman si MC yang juga sangat mendukung ceritanya. Jadi teman-teman langsung saja cek di manhwa situs kesayangan kalian. Berikutnya, manhwa yang berjudul Beyblade Spirit, masih di dunia murim juga. Nah, manhwa ini diceritakan ada seorang anak yang bisa dibilang anak ini sangat malas dan tidak berambisi. Namun dia diberikan didikan keras oleh kakeknya untuk mewarisi ilmu bela diri keluarganya yang sangat legendaris. Berhari-hari dia dilatih di gunung, di sungai, di lembah. Dia diturunkan, dilatih untuk mewarisi ilmu bela diri keluarganya. Hingga akhirnya si MC pun berhasil menguasai semua seni bela dirinya. Tinggal seni bela diri puncak dari keluarganya. Namun karena si MC mempunyai sifat malas dan tidak berambisi, dia pun enggan untuk melanjutkan pelatihan terakhirnya dan ingin menetap saja di rumahnya di gunung yang damai sambil menikmati hari-harinya, menunggu masa tua dan menghabiskan masa mudanya dengan berleha-leha, bermalas-malas. Si kakek yang melihat itu pun sangat tidak senang dan dia menginginkan cucunya untuk pergi melihat dunia, melihat luasnya dunia,
dan melihat dunia murim serta mencari pengalaman hidup di dunia murim. Hingga akhirnya si kakek pun memutuskan untuk membuat sebuah kebohongan demi mengirim cucunya melihat dunia yang luas. Kakek pun membuat kebohongan tentang dirinya yang sudah dipertunangkan dengan seorang anak perempuan dari sebuah keluarga terpandang di dataran tengah. Hingga si MC pun percaya, dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke dataran tengah untuk menemui calon istrinya tersebut. Sebelum itu, si MC pun memutuskan untuk ke gua, tempat di mana ilmu bela diri di puncak keluarganya disimpan dan mempelajarinya. Setelah dia berhasil mempelajarinya, dia pun pergi ke dataran tengah. Yang tidak disadari si MC dan si kakek adalah bahwasanya kebohongan si kakek akan menuntun pada sebuah tragedi besar yang akan terjadi di dunia murim. Tragedi apakah itu? Teman-teman baca sendiri ceritanya di Beyblade Spirit di situs manhwa kesayangan teman-teman tentunya. Dan manhwa yang terakhir atau yang kelima adalah manhwa yang berbeda dari sebelumnya. Bukan manhwa murim, tapi sebuah manhwa game yang berjudul Please Have a Meal. Manhwa yang baru tamat beberapa minggu ke belakang. Manhwa yang menceritakan seorang chef muda yang kehilangan indera penciuman dan perasanya. Padahal si MC sudah membuka restoran, tapi karena kehilangan indera tersebut, dia pun akhirnya memutuskan untuk menutup toko. Dia mengurung diri berhari-hari mencoba mengembalikan inderanya. Dia sudah ke dokter, meminta saran, sudah diobati berbagai macam obat, namun tidak kunjung sembuh. Dia pun akhirnya frustasi dan depresi dan merasa putus asa. Hingga akhirnya dia mengenal sebuah game yang bernama Real, sebuah game virtual reality. Game fantasi yang mana membawa penggunanya bisa merasakan sebuah dunia fantasi dengan sangat realistis, karena di dalam game itu penggunanya bisa merasakan inderanya semua, baik indera pelihat, indera perasa, indera penciuman, indera peraba, dan indera pendengar, bahkan mungkin ada indera keenam. Bisa dirasakan semua di VR ini. Si MC pun akhirnya memutuskan untuk mencoba game tersebut. Dia awalnya ragu apakah inderanya bisa kembali di dalam game. Dia pun akhirnya mencoba membuat suatu masakan. Dia ragu untuk mencicipinya, tapi dia paksa untuk mencicipinya. Tidak terduga, ternyata indera perasa dan penciumannya kembali di dalam dunia game. Si MC pun merasa senang. Dia merasa sepertinya game ini cocok untuk terapi. Hingga akhirnya si MC pun berhari-hari, berbulan-bulan, dia pun menghabiskan menghabiskan harinya di game VR ini untuk menciptakan berbagai masakan. Di real life pun dia akhirnya mendapatkan kepercayaan dirinya kembali, walaupun tanpa inderanya penciuman dan perasa. Dia memutuskan untuk melamar pekerjaan menjadi sebuah chef. Tanpa diduga, walaupun tanpa kedua indera tersebut, masakan yang dibuatnya tetap maknyos, tetap enak. Hingga dia pun mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Dan cerita pun berlanjut. Apakah si MC bakal bisa mengembalikan inderanya di dunia nyata? Ataukah tidak? Teman-teman cek kelanjutannya di situs manhwa kesayangan kalian lagi dengan judul Please Have a Meal. Oke teman-teman reader, itulah
5 manhwa yang sudah tamat yang saya rekomendasikan kepada teman-teman reader. Mungkin teman-teman reader sudah ada yang baca dan juga mungkin ada yang belum. Tulis di kolom komentar buat teman-teman yang sudah baca. Bagaimana pendapat kalian tentang 5 manhwa tersebut? Dan bisa juga untuk membuat ulasannya di kolom komentar. Sekian dulu teman-teman untuk video kali ini tentang manhwa. Nantikan konten selanjutnya di channel Zoo, channel kesayangan kita semua. See you next time.